Dr. Wedi. Izin Pak Ustadz, Bapak Ibu Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Tuti. Sehat-sehatnya, sehat berkah selalu. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa menunda waktu, kami persilahkan pada Ustadz Dedi untuk memulai kajiannya, tapi sedikit informasi, mohon untuk menitipkan mikrofonnya bila Ustadz Dedi sedang membuat kajian, dan kemudian tak sungkan untuk membuka mikrofonnya ketika Pak Ustadz Dedi untuk meminta interaktif ya. Seperti itu. Di akhir acara kita akan lakukan diskusi pada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan tema, bisa ngedrop pertanyaan di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Baik, tafadhol Pak Ustadz Dedi untuk memulai kajian. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair Pak Dr. Wedi. Mohon izin nge-share materi hari ini. Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyat thayyibah mubarakah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dan Bapak, keluarga, sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus jazakumullah khair Pak Dr. Wedi memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini, dan beliau juga sebagai ketua dari sahabat surga. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, keistiqomahan dalam ketaatan. Amin. Jazakillah Bu Tuti yang mengawali di pertemuan sahabat surga sore hari ini dengan tilawah surat Nuh ayat 10. Mudah-mudahan menjadi pemberkah di pertemuan sahabat surga. Juga seluruh keluarga besar sahabat surga, ada Bunda Marlina. Ya, mudah-mudahan sehat senantiasa Bunda Marlina. Juga Masya Allah ada Prof. Sri Endah yang kemarin baru juga pulang bersama-sama dari Tanah Suci. Semoga senantiasa Prof. sehat dan umrohnya kemarin umratan makbulan insya Allah. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, betul kata dokter bahwa ini kali pertemuan setelah hampir beberapa pekan kita vakum ya. Karena saya ada amanah Pak Dokter, mohon maaf. Terus-terusan ke Tanah Suci membawa tiga rombongan ibadah umroh ya selama bulan kemarin, bulan Oktober. Jadi alhamdulillah di pertengahan November ini kita bisa silaturahim dalam lingkaran iman. Baik,
materi yang akan kita sampaikan di pertemuan ini, Pak Dr. Wedi, Ibu dan Bapak, Dr. Susi, kita akan memahami 3 nama Allah yang diambil dari satu kata akar yang sama. Dan 3 nama ini memiliki terjemahan yang sama, namun ada penekanan makna yang berbeda. Ini 3 nama yang disampaikan dan disebut dalam Al-Quran berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu Ghafaro Yaghfiru. 3 nama ini memiliki terjemahan yang sama, namun memiliki penekanan makna yang berbeda. Yang pertama adalah Al-Ghafir, yang kedua Al-Ghafur, dan yang ketiga Al-Ghaffar. Ini 3-tiganya adalah nama Allah yang disebut dalam Al-Quran dari akar kata yang sama, Pak Dokter, yaitu Ghafaro Yaghfiru Ghufran. Kemudian kita suka menerjemahkan 3 nama ini dengan terjemahan yang sama, Allah yang Maha Pengampun. Tapi 3 nama ini memiliki penekanan makna atau ittijahul ma'niyah atau maknawi yang berbeda. Ya. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kata Ghafaro Yaghfiru di dalam Al-Quran, Pak Dokter, itu dengan berbagai varian bentuknya, itu terulang sampai 233 kali. Jadi Ghafaro ini satu kata yang sangat banyak ya diperkenalkan di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk sigotnya sampai di 233 ayat. Nah, dari kata Ghafaro yang terulang sampai 233 ayat di dalam Al-Quran yang merujuk kepada nama Allah, Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar, itu ada 97 ayat. Ya. Ada 97 ayat. Nah, menarik Pak Dokter, dari 97 ayat tentang nama Allah ini, itu ternyata porsinya beda-beda. Al-Ghafir hanya 1 ayat, Al-Ghafur itu 91 ayat, dan Al-Ghaffar dalam Al-Quran itu 5 ayat. Jadi kira-kira Ibu dan Bapak mana yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran dari 3 nama ini? Al-Ghafir, Al-Ghafur, atau Al-Ghaffar? Al-Ghafur. Al-Ghafur ya. Al-Ghafir cuma 1 ayat. Al-Ghaffar itu 5 ayat. Namun Al-Ghafur itu 91 ayat yang disebut di dalam Al-Quran. Makanya wajar Bapak Ibu ya, di dalam keseharian kita Pak Dokter, ketika kita menyebut 3 nama Allah ini, biasanya mana yang sering kita sebut? Al-Ghafir, Al-Ghafur, atau Al-Ghaffar? Al-Ghafur. Yang sering kita sebut adalah Al-Ghafur. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun itu paling banyak dibahas ya. Paling banyak dibahas. Baik. Saya ulang kembali Ibu dan Bapak ya, sebelum kita nanti masuk ke pemaknaan lebih jauh tentang ilmu akidahnya. Kenapa sampai harus 3 nama Allah itu kan? Padahal akar katanya sama dari Ghafaro, Yaghfiru, Ghufran. Kenapa harus sampai 3? Kenapa cukup Al-Ghafur saja gitu dalam Al-Quran? Atau misalnya Al-Ghaffar saja. Ini harus 3, Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar. Ada 3 nama Allah dalam Al-Quran ini ya. Baik. Kita akan kaji dulu dalam ilmu ulumul Qur'annya, Bapak Ibu perhatikan. Al-Ghafir yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu hanya di 1 surat saja atau di 1 ayat, yaitu surat Ghafir ayat 3. Cuma ini saja, nggak ada yang lain. Yaitu Allah ketika mengatakan Ghafiri dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah yang maha mengampuni dosa, maha menerima taubat, dan keras siksaannya.
Ini cuma satu tentang Al-Ghafir Bapak Ibu ya, satu ayat, yaitu di surat Ghafir ayat 3 ya. Bapak Ibu biasanya menyebut surat Ghafir itu surat apa? Ayo. Al-Mu'min. Al-Mu'min ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi surat Ghafir ini surat Al-Mu'min begitu. Ini khawatir Bapak Ibu nanti cari di Al-Qur'an mana tuh ayat Ghafir. Itu adalah Al-Mu'min Bapak Ibu sekalian ya. Surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Karena Al-Mu'minun juga nanti ada surat tersendiri ya. Ini jangan nanti khawatir Bapak Ibu nyari surat Ghafir mana. Nah, itu surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min Bapak Ibu ya, ayat 3. Ghafiri dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Yang maha mengampuni dosa, maha menerima taubat, dan keras siksaannya. Baik, menarik Ibu Bapak sekalian. Di sini kalau Ghafiri dzanbi wa qabilit taubi, kira-kira suasananya sama nggak Bapak Ibu? Sama ya? Mengampuni dosa, menerima taubat. Tapi ada kata syadidil iqab, keras siksaannya. Ini kenapa antara yang maha mengampuni dosa, tetapi ada kata keras siksaannya itu. Ini menarik kalau kita kaji dalam ulumul Quran Ibu Bapak sekalian. Satu sisi Allah itu maha mengampuni dosa, tapi sisi lain Allah menyebut keras siksaannya. Ini ada apa? Suasana ayatnya gitu. Dari kalimat atau dari ayat ini, para ulama memberikan dua pemahaman kepada kita. Pemahaman pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdosa, jangan berputus asa dari ampunannya. Karena Allah Ghafiri dzanbi, maha mengampuni dosa. Tapi juga jangan pernah meremehkan dosa. Karena Allah itu syadidul iqab, maha keras siksaannya. Baik, saya ulang Bapak Ibu ya. Saya ulang. Bagi yang akan berdosa, jangan pernah meremehkan sebuah dosa. Kenapa? Syadidul iqab, karena Allah keras siksaannya. Tapi siapa yang sudah terjerumus berbuat dosa, jangan putus asa dari ampunannya, karena Allah Ghafiri dzanbi, maha mengampuni dosa. Jadi kira-kira suasana berimbang nggak Bapak Ibu sekalian? Satu sisi ketika kita belum berdosa, jangan berbuat dosa karena Allah keras siksaannya. Tetapi kalau kita sudah berdosa, jangan putus asa dari ampunannya karena Allah maha mengampuni dosa. Suasananya enak sekali Bapak Ibu sekalian, ya, betul. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, kalau Allah hanya Ghafiri dzanbi, hanya mengampuni dosa, dan tidak ada syadidul iqab, tidak ada kalimat keras siksaannya, kira-kira setiap kita mudah nggak berbuat dosa? Mudah nggak, Pak Ibu? Sangat mudah ya kan, kalau tidak ada syadidul iqab. Apalagi biasanya ada dua kalimat yang sering terucap di lisan kita yang membuat kita bermudah-mudah dalam dosa. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalimat apa saja? Ada dua kalimat yang sering membuat kita bermudah-mudah dalam dosa. Bapak Ibu kira-kira kalimat apa? Baik, saya akan orang. Gimana Dokter Dele? Meremehkan orang. Ada dua kalimat Bu Dokter yang sering kita ucap yang membuat kita remehkan dosa. Yang pertama adalah al-insan mahal khoto. Manusia itu tempatnya salah dan hilap. Ini suka kita salah artikan kan? Bapak Ibu, kalau berdosa silahkan saja. Kan manusia itu tempatnya salah dan hilap. Kan suka begitu ya. Ini kalimat bahaya Bapak Ibu karena membuat kita selalu mudah dalam dosa. Kan manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Jadi kalau kita berdosa wajar sajalah, dan manusia mah tempatnya salah dan khilaf. Ya kan? Kalimat yang kedua Bu Dokter Dele,
yang sering lumrah kita ucap, yang membuat kita mudah berdosa adalah Allah itu maha mengampuni dosa. Bapak Ibu kalau berdosa silahkan saja, kok Allah maha mengampun. Kan suka begitu kan? Nah, dua kalimat ini selalu disalahgunakan oleh orang sehingga membuat kita mudah berbuat dosa itu. Makanya di ayat ini Allah lengkapi dengan syadidil iqab. Siapapun di antara kita jangan mudah berbuat dosa karena siksaannya iqab itu syadid, keras Allah itu. Tapi siapapun di antara kita yang saat ini sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari ampunannya. Kenapa? Ghafiri dzanbi wa qabilit taubi. Karena Allah Maha mengampuni dosa dan Maha menerima Taubat. Kebalikan Bapak Ibu. Kalau Allah hanya syadidul iqab, hanya keras siksaannya, dan tidak ada kata ghafiri dzanbi. Kira-kira ketika kita berdosa, putus asa nggak untuk mendapatkan ampunannya? Iya. Saya ulang Bapak Ibu ya. Tadi kan kalau ada ghafiri dzanbi, tidak ada syadidul iqab, orang akan bermudah-mudah dalam dosa. Sekarang dibalik. Kalau Allah hanya syadidul iqab dan tidak ada kata ghafiri dzanbi, kira-kira ketika kita berbuat dosa akan putus asa nggak dengan ampunannya? Putus Nah itu asa. sekalian. Makanya ayat ini sangat dahsyat, sangat indah kalau kita renungkan. Karena ada dua sisi yang memberikan pelajaran dalam hidup kita. Pertama, ghafiri dzanbi. Allah Maha menerima tobat. Bagi siapapun yang sudah berdosa, jangan putus asa dari ampunannya. Karena Allah Maha menerima tobat. Namun sisi lain, syadidil iqab. Allah keras siksaannya. Maka bagi siapa yang ingin penasaran dengan dosa, jangan pernah melakukan dan jangan pernah meremehkan. Karena siksaannya sangat berat. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Al-Ghafur ini paling banyak dibahas dalam Al-Quran. 91 ayat Pak Dokter. Tadi kalau Al-Ghafir cuma 1 ayat. Tapi kalau Al-Ghafur 91 ayat. Kira-kira apa yang menariknya Bapak Ibu? Ismullah Al-Ghafur ghaliban ma yaqtarinu bi ismihir rahim. Wa qad iktarona bihi bid'u wa sittuna marrah fil Qur'an. Masya Allah ya. Dari 91 ayat tentang Al-Ghafur dalam Al-Quran, Allah paket di 60 ayatnya dengan Ar-Rahim, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik, Masya Allah. Selang ya. Dari 91 ayat tentang Al-Ghafur yang Allah perkenalkan dalam Al-Quran, 60 ayat lebihnya, Pak Dokter, itu dipakai dengan nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahim. Makanya Bapak Ibu akan mendapatkan kata Ghafurur Rahim itu di 60 ayat lebih. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Ada berapa itu? Sittuna marrah fil Quran. 60 kali dalam Al-Quran. Coba saya tanya kepada ibu bapak sekalian. Karena kan kita sudah terbiasa Pak Dokter ya untuk mengungkap rahasia-rahasia indah. Kenapa satu nama dipakai dengan nama yang lain? Ini adalah salah satu khas dan spesialisasi kajian sahabat surga. Mengungkap rahasia. Kenapa satu nama oleh Allah dipakai dengan nama-nama yang lain? Nah, sekarang saya langsung praktek kepada Bapak Ibu. Karena kan kita sudah terbiasa dengan mengungkap rahasia ya. Ini bukan rahasia yang lain. Ini rahasia Quran ya. Coba pertanyaannya, kenapa Al-Ghafur itu dipaket dengan Ar-Rahim hampir Pak, itu sampai di 60 ayat. Pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu petik coba? Rahasia apa yang bisa kita ungkap? Allah Maha Pengampun karena dia tuh kasih sayang. Nah, sempurnakan Pak Dr. Surahman, Pak. Ayo Pak. Betul-betul, tapi sempurnakan.
Ayo Bapak Ibu sekalian. Karena kita biasakan setiap pekan mencoba mengungkap rahasia-rahasia tentang penggabungan nama itu. Saya akan melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Surahman ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Al-Ghafur itu dipakai dengan Ar-Rahim hampir 60 ayat, sampai 60 ayat. Famin rahmatillah, Bapak Ibu sekalian, adalah magfiratuhu lidzunubi ibadihi wa in kasorat wa in adumat. Kata para ulama, kenapa Al-Ghafur dipakai dengan Ar-Rahim? Al-Ghafur Allah yang maha mengampuni, Ar-Rahim Allah yang maha menyayangi, kan begitu Pak Dokter ya, atau maha merahmati. Kata para ulama Pak Ibu, di antara rahmat Allah atau kasih sayang Allah kepada kita adalah mengampuni dosa-dosa kita walaupun berulang-ulang dan walaupun dosa itu sangat besar. Jadi tanda rahimnya Allah dalam hidup kita adalah Al-Ghafur, maha memaafkan dosa-dosa kita. Tadi kata Dr. Surahman, Allah memaafkan dosa-dosa kita karena begitu mencintai kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang membuat Allah begitu mudah memaafkan dosa kita? Jawabannya Ar-Rahim, karena Allah begitu mencintai kita. Itu kata para ulama Pak Ibu. Bentuk rahmat Allah dalam hidup kita, dari banyak rahmat Pak Dokter, adalah yang terhebat, Allah maafkan dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa itu besar dan berulang-ulang. Kan biasanya Pak Dokter, kalau kita membahas rahmat Allah kan, yang lain ya. Rahmat Allah ini, rahmat Allah ini. Padahal rahmat terbesar Allah dalam hidup kita adalah memaafkan dosa-dosa kita sebesar apapun dan sebanyak apapun. Itu. Masya Allah ya. Itu adalah penjelasan dari dari ulama-ulama ahli tafsir. Masya Allah Pak Ibu. Kita baru memahami dari para ulama ya. Ketika berbicara rahmat Allah, biasanya kita membahas tentang yang lain. Padahal rahmat terbesar Allah dalam hidup kita adalah terus memaafkan dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa itu, dan sebesar apapun dosa itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Andaikan kalau Allah tidak mencintai kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin Allah ada batas untuk memaafkan dosa-dosa kita yang berulang-ulang ini, yang banyak ini. Ya. Namun cintanya Allah yang begitu besar kepada kita, membuat pintu maafnya itu sama tidak berbatas, seperti samudra yang tidak memiliki batas pantai dan batas tebing. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka mudah-mudahan kita semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang kasih sayangnya, yang cintanya kepada kita, membuat pintu maafnya itu adalah menjadi lebar, luas, tak berbatas. Baik. Dari ayat ini pun, Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa mengambil pelajaran Dr. Surahman. Pelajarannya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita ingin mudah memaafkan kesalahan yang lain, maka kita harus punya energi bernama mencintainya. Karena kalau kita sudah punya energi mencintai, kita akan mudah memaafkan sebesar apapun kesalahan orang yang kita cintai. Jadi, Ibu dan Bapak, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, persoalan memaafkan dan persoalan mudah dan tidaknya memaafkan, itu tidak terlihat dari kecil dan besarnya sebuah kesalahan. Tetapi kita punya nggak energi untuk mencintai? Karena kalau kita kehilangan cinta, sekecil apapun kesalahan orang kepada kita, kita akan sulit memaafkannya, Pak Dokter. Namun sebesar apapun kesalahan dia, kita akan mudah memaafkannya kalau kita mencintainya. Betul ya? Jadi sulit dan mudahnya memaafkan sebuah kesalahan bukan terletak pada besar dan kecilnya sebuah kesalahan. Tetapi ada nggak cinta yang kita miliki
ya terhadap orang yang berbuat salah itu kepada kita. Setuju Bapak Ibu ya? Gitu. Sebesar apapun kesalahan seorang suami akan mudah dimaafkan oleh istrinya ketika istrinya betul-betul punya perasaan cinta yang besar kepada suaminya. Sebesar apapun kesalahan anak kepada orang tua akan mudah memaafkan kesalahan itu ketika orang tua punya cinta yang besar kepada anaknya. Dan jangan pernah bermimpi kita menjadi orang yang mudah memaafkan kalau kita tidak punya energi bernama mencintai. Itu adalah kaidahnya itu. Sekarang saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian. Memaafkan kesalahan orang lain itu mudah atau susah? Sekalian. Sulit, Ustaz. Ulang, Ustaz. Ya, ya, kadang untuk kesalahan-kesalahan yang tidak besar saja Pak Dokter, kita tidak punya hati yang cukup untuk mudah memaafkan ya. Karena kita kering dari perasaan cinta itu. Padahal Bapak Ibu saya sampaikan ya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk mudah mencintai, untuk mudah memaafkan, kita harus punya energi besar bernama cinta. Recording in progress. Soalan Bapak Ibu ya, untuk mudah mencintai, mudah mencintai, mohon maaf, salah. Untuk mudah memaafkan, kita perlu energi besar bernama cinta. Karena cintalah bahan dasar dan modal utama agar kita memiliki hati yang mudah untuk memaafkan kesalahan yang ada, kesalahan orang lain kepada kita. Itu namanya cinta. Itu Ghafurur Rahim. Itu ayat 60 kali dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana supaya kita mudah memaafkan kesalahan orang lain? Ternyata Pak Dokter, hubungan kita dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya diatur oleh syariat ini. Jangankan silaturahmi, jangankan hidup bertetangga, jangankan membangun ukhuwah, jangankan membangun sebuah circle atau sebuah komunitas bernama bestie-bestie itu ya. Jangankan untuk membangun itu Bapak Ibu. Terkait dengan perasaan kita kepada orang lain, itu diatur oleh Al-Quran. Itu diatur oleh syariat Bapak Ibu sekalian. Saya ulang ya, jangankan bicara, jangankan bersikap Pak Dokter, jangankan bermuamalah, urusan perasaan saja kita kepada orang lain itu diatur oleh syariat. Syariat ini Bapak Ibu itu lengkap sekali. Mengatur kita tidak hanya bab muamalah dengan yang lain, bab perasaan pun kepada yang lain itu diatur dengan detail oleh syariat ini. Apa bukti aturannya Bapak Ibu sekalian? Dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Perasaan kita kepada yang lain itu diatur oleh syariat. Apa aturannya? Cintai dia sebagaimana mencintai diri sendiri. Itu aturannya itu. Ya. Cintailah yang lain seperti mencintai diri sendiri, Pak. Itu aturan syariat yang mengawal dan membimbing bagaimana perasaan kita kepada yang lain. Cintai dia sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Sampai-sampai Rasul mengancam Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, la yu'minu. Imannya nggak benar, imannya nggak sempurna. Sampai diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sudah sejauh apa kita mengawal perasaan kita kepada orang lain coba? Sudah sampai titik ini belum? Mencintainya seperti mencintai diri sendiri? Sudah belum Bapak Ibu? Karena kita selama ini Dr. Wedi, kita mengawal syariat ini sesuai dengan kehendak kita saja, bukan oleh aturan syariat kan? Sampai-sampai Rasul itu begitu Bapak Ibu. Di sini perasaan ini kepada orang lain tidak boleh disimpan rasa dengki, rasa benci, buruk sangka, iri, nggak boleh itu semua. Diatur oleh syariat. Yang boleh cuma satu, cintainya seperti mencintai diri sendiri. Itu aturan syariat tentang perasaan Bapak Ibu. Ya, ini syariat Pak.
Kita tidak hanya diatur bagaimana cara ngomong ke orang, kita tidak hanya diatur bagaimana cara berinteraksi dengan orang dalam muamalah maliyah dan lain sebagainya. Untuk bab perasaan saja yang tersembunyi itu, yang orang lain tidak tahu, Allah atur loh sekali. Ya enggak? Enggak boleh kita semena-mena dan seenaknya membawa perasaan ini tentang saudara kita. Kalau kita tidak kuat diatur begini Bapak Ibu, setan tuh mudah masuk ke sini. Kita oleh setan Bapak Ibu dihinggapi perasaan benci kepada orang lain, perasaan iri ya, perasaan buruk sangka, ya kan? Itu setan mudah mengatur perasaan kita kalau kita tidak menyerahkan perasaan itu dibimbing oleh syariat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau perasaan kita kepada orang lain sudah diatur oleh syariat, mencintainya seperti mencintai diri sendiri, kira-kira Pak Dokter kita mudah nggak memaafkan kesalahan orang lain? Mudah ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa ada di antara kita yang sulit Ustadz, kan itu Pak Dokter ya. Sulit memaafkan itu, jangan-jangan memang selama ini perasaannya tidak diatur oleh syariat. Saya Pak Dokter betul-betul ya, ini memang ini riadoh pribadi. Jadi saya betul-betul untuk bab perasaan pun saya betul-betul ingin diatur oleh syariat ini. Bagaimana ketika berinteraksi dengan orang lain. Ingin belajar bagaimana mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Karena itu aturan syariat. Bahkan Rasul mengancam kalau perasaan kita tidak sampai ke mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, maka nggak benar dan nggak sempurna iman kita. Nabi langsung mengancam dalam hadis itu. Ya. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan setan itu Bapak Ibu terus mewarnai dan mengisi ruang-ruang perasaan kita tentang orang lain. Karena apa yang diisi oleh setan di ruang-ruang perasaan kita pasti sebenarnya ketidakbaikan itu, ya kan? Kebencian, kedengkian, kesombongan, buruk sangka, semua itu akan diisi oleh setan ruang-ruang itu kalau kita tidak mengawal perasaan ini sesuai dengan aturan syariat. Ini Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu lihat di dalam syariat kita, siapa yang berburuk sangka, siapa yang iri dengki, siapa yang sombong, itu kan ancamannya dahsyat kan Pak Dokter ya dalam syariat ini. Itu menunjukkan Bapak Ibu hati-hati dengan membawa perasaan ini. Hati-hati memanage perasaan ini. Karena justru banyaknya muncul persoalan-persoalan kita dan orang lain itu diawali dari apa? Dari ketidakmampuan kita memanage perasaan kita kepada orang lain. Sehingga muncul buruk sangka, muncul kebencian, muncul ini, muncul itu. Wa'iyadzubillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah saling mencintai karena Allah sebagai panduan syariat, saya yakin kita akan mudah memaafkan sebesar dan sebanyak apapun kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita punya energi bernama cinta. Itulah rahasia besar karena Fa'al Ghafur, Difakir dan Ar-Rahim sampai 60 ayat. Setuju Bapak Ibu ya? Insyaallah. Baik. Kita lanjut lagi Ibu dan Bapak sekalian. Baik. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha mencintai ya. Ini Al-Ghafur hampir 91 ayat yang dipaket dengan Ar-Rahim itu dipaket di Ar-Rahim 60 ayat. Baik. Sekarang yang terakhir apa berarti Bapak Ibu, Bu Susi, Bu Tuti? Al-Ghafir sudah, Al-Ghafur sudah, tinggal Al-Ghafar. Baik. Al-Ghafar, Ibu Bapak sekalian, sahabat surga, nama Allah Al-Ghafar diperkenalkan di dalam Al-Quran oleh Allah di 5 ayat. Salah satu ayat yang memperkenalkan Al-Ghafar kepada kita adalah ayat yang tadi dibaca oleh Bu Tuti, yaitu surat Nuh ayat 10 ya Bu ya. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu istaghfiru rabbakum thumma istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta maaflah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun.
Nah, itulah Ibu dan Bapak, sahabat surga, nama-nama Allah yang Maha Pengampun, yang dibedah oleh Al-Quran, dibagi 3 nama, Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar. Ya. Semuanya 97 ayat. 1 ayat untuk Al-Ghafir, 91 ayat untuk Al-Ghafur, dan 5 ayat untuk Al-Ghaffar. Sekarang kita akan masuk dulu ke ilmu kebahasaan bahasa Arab, Bapak Ibu. Karena untuk memahami syariat ini, dalam metode kajian, maka kita harus memulai dari pemahaman bahasa Arab dulu. Ghafaro yagfiru, gufronan Bapak Ibu. Ghafaro itu artinya apa? Sattaro yasturu. Atau goto yukti, Pak. Goto itu menutup. Jadi ghafaro itu asal katanya menutup, menyembunyikan, membuat sesuatu tidak kelihatan dan tidak nampak. Itu namanya ghafaro. Salam Bapak Ibu ya. Arti ghafaro secara bahasa adalah sataro atau goto, menutup atau menyembunyikan sehingga sesuatu tidak nampak dan tidak terlihat. Itu ghafaro. Menutup atau menyembunyikan atau membuat sesuatu tidak kelihatan, tidak nampak. Ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas bernama istighfar, ya, berarti istighfar itu kan dalam kajian bahasa Arab, Bapak Ibu, itu tolab, meminta. Wajan istaf'ala itu artinya meminta. Ghafaro itu menutup. Berarti istighfaro meminta untuk ditutup. Ya. Karena wajan istaf'ala digunakan dalam bahasa Arab itu artinya tolab, meminta. Ketika Bapak Ibu istighfar, istighfaro yastaghfiru istighfar, itu meminta kepada Allah untuk menutup. Ya, meminta kepada Allah untuk menutup, menyembunyikan, dan membuat dosa-dosa kita tidak kelihatan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 kita meminta kepada Allah untuk menutup. Menutup apa? Menutup 3 hal. 1, menutup aib atau menutup dosa kita, agar Allah tidak tampakkan di hadapan yang lainnya. Boleh jadi ada di antara kita saat itu, Pak, dosanya banyak sekali kepada Allah. Ya. Tapi tidak ada yang tahu, seakan-akan kita tuh soleh banget Bapak Ibu sekalian. Itu boleh jadi Pak, berkat istighfar kita yang terus kita pintakan kepada Allah. Banyak kemaksiatan kita, banyak dosa kita, tapi Allah tidak tampakkan di hadapan yang lain. Ini boleh jadi berkat istighfar kita setiap hari kepada Allah. Karena makna istighfar yang pertama meminta kepada Allah untuk menutup, agar apapun yang pernah kita lakukan tidak Allah bongkar di hadapan yang lain. Biarlah dosa itu, biarlah kemaksiatan itu dan aib-aib itu hanya cerita kita dan Allah saja. Setiap kita punya kisah dosa, setiap kita punya cerita tentang bab kemaksiatan, setiap kita punya episode bernama aib dan keburukan. Ya Pak Dokter ya? Tetapi orang lain tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah menutupnya. Kenapa Allah menutup? Karena kita minta kepada Allah untuk menutupnya. Tidak ada di antara kita yang mau kemaksiatannya, keburukannya, aib-aibnya ditampakkan oleh Allah di hadapan yang lain. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah itu istighfar. Tapi kesalahan kita apa Bu Tuti? Kesalahan kita adalah setiap hari meminta kepada Allah untuk menutup aib-aib kita, tetapi kita menggunakan lisan kita setiap hari untuk membongkar aib-aib orang lain. Ini kesalahan terbesar kita Bapak Ibu sekalian. Setiap hari meminta kepada Allah untuk menutup aib kita, tapi setiap hari kadang lisan kita dipakai untuk membongkar aib orang lain. Saya Pak Dokter pernah keringat dingin Pak Dokter. Ketika membaca beberapa kajian salafus saleh. Apa kajiannya Bapak Ibu?
ancaman Allah bagi orang yang membongkar aib orang lain adalah Allah akan bongkar aib-aibnya. Gini Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau lisan kita dipakai membongkar aib orang lain, bisa nggak terbongkar semuanya? Bisa tidak? Tidak mungkin bisa. Karena kita tidak akan pernah tahu keseluruhan aib-aibnya, betul tidak? Kita membongkar aib orang lain, semuanya terbongkar. Karena kita tidak akan tahu semua aib-aibnya. Tapi Allah akan menghukum kita dengan membongkar semua aib-aib kita kepada yang lain. Saya keringetan Pak Dokter Bosok. Gak ada di antara kita yang mau kesalahan itu diungkap kepada yang lain. Iya kan? Tapi Allah akan melakukannya. Allah akan mengungkap kesalahan-kesalahan kita kepada yang lain. Kalau lisan kita sering mengungkap kesalahan-kesalahan orang lain kepada yang lain. Cuma bedanya Bapak Ibu, kalau kita membongkar aib orang lain, tidak akan pernah semuanya terbongkar. Namun hukumannya dari Allah, Allah akan bongkar semua aib-aib kita kepada yang lain itu. Pertanyaannya, kalau begitu yang rugi siapa? Yang menggibah, yang digibah? Yang menggibah. Kenapa rugi yang menggibah, Bu Dokter Tuti? Karena Allah yang membongkar semuanya. Semuanya, Pak. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian ya. Maka Bapak Ibu, apa kata salafus saleh? Jangan pernah membongkar aib orang lain, sebagaimana kita pun tidak ingin aib kita dibongkar oleh Allah kepada yang lain. Itu. Maka saya tuh dari sana Bapak Ibu selalu ingin terus ya, ini nggak boleh dipakai untuk menceritakan kesalahan orang lain. Karena Allah tuh maha memuliakan kita, maha menutup semua aib-aib hambanya. Lalu kenapa kita punya lisan untuk membongkar aib-aib hamba Allah itu? Wa'iyadzubillah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ingin nggak semua kesalahan kita Allah tutup? Maka tutuplah kesalahan orang lain. Tutuplah. Tutup Bapak Ibu. Agar Allah menutup semua kesalahan-kesalahan kita. Ya. Maka ancaman bagi Allah, bagi orang-orang yang mudah menceritakan kesalahan orang lain adalah Allah selalu punya banyak cara dan punya banyak jalan untuk mengungkap dan membongkar kesalahan-kesalahan kita kepada yang lain. Wa'iyadzubillah. Baik, saya akan sampaikan beberapa hadis kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa thalathina janniyah. Ya. Satu dirham riba yang kita makan, ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu annahu riba, dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu min, ya, min sittati wa thalathina janniyah, itu dosanya lebih berat daripada berzina sebanyak 36 kali. Bayangkan apa sekalian? Bapak Ibu ya, satu dirham uang riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lamu annahu riba, dan dia tahu bahwa itu adalah riba, asyaddu min sittati wa thalathina janniyah. Asyaddu itu lebih berat dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang menceritakan dosa besar. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini mana yang paling besar dosanya? Memakan riba atau berzina? Riba. Makan riba. Oke, lihat hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian. Hadis-hadis sahih ya. Nah, perhatikan hadis ini Bapak Ibu. Ar-riba itnani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72. Teteh ke BSI rek lunas genep bulan ini minasa gatel Baik. Riba itu memiliki berapa? 72 pintu. 72 pintu. Adnaha,
Yang paling ringan Bapak Ibu adalah ityanu rajul ummahu. Seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu paling ringan kata Nabi. Wa arbar riba, dan riba yang paling berat adalah istitolatu fi ardi akhihi, merusak dan merendahkan kehormatan saudaranya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Riba memiliki berapa pintu? 72 pintu. 72 pintu. Adna riba. Riba yang paling ringan apa? Ityanu rajul Zina. ummahu. Seseorang berzina dengan Ibunya Angkatan si sendiri. admin ulah lakina kararopet. baik. Wa arbar riba, dan riba yang paling berat, yang paling besar adalah istitola fi ardi akhihi. Istitolatul rajul. Seseorang merusak, merendahkan kehormatan saudaranya. Itu namanya Pak Dokter arbar riba. Riba yang paling riba dan riba yang paling berat. Baik, Ibu dan Bapak, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kalau terjadi 3 dosa ini, berzina, riba, dan bergibah, kira-kira mana yang akan heboh, Bapak Ibu? Bergibah ya. Hah? Bergibah. Saya yakin bukan bergibah, Bu Dokter. Tapi Kalau berzina. ada 3 dosa ini dilakukan, mana yang akan paling viral? Berzina kan, betul kan? Padahal di antara 3 dosa itu, dia itu yang ringan loh. Justru yang paling besar itu mana? Yang merendahkan dan merusak kehormatan saudaranya. Tapi kalau ada yang bergibah, apa heboh nggak di kita? Udah biasa. Ada biasa, Pak Ibu. Wah ya itu bilang Pak Ibu. Apa kata Dr. Abdul Khalid? Setan sudah berhasil, Pak Ibu sekalian ya. Kan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Talbisul Iblis, Pak Dokter, setan itu punya 6 jeratan kan? Kata Ibnu Qayyim, setan itu punya 6 jeratan. Dan salah satu jeratan setan adalah mengecilkan dosa besar. Dan itu berhasil Bapak Ibu. Gibah atau merusak kehormatan orang atau membongkar aib orang, itu dosa besar. Tetapi setan sudah berhasil untuk mengecilkannya itu. Sehingga ketika kita berdosa, bergibah, seakan-akan itu dosa kecil. Ya kan Pak Dokter ya? Bahkan di kita itu, Dokter Dele, banyak orang yang merasa tidak berdosa ketika bergibah. Bahkan lebih parahnya, merasa berdosa ketika belum bergibah. Wah, itu muncul ya. Aduh Ustaz, tapi nyari cangking hari ini, nah, tacan ngagibah Ustaz. Ini kesalahan kita Bapak Ibu. Setiap hari kita meminta kepada Allah untuk menutup aib-aib kita. Tetapi kenapa setiap hari pula lisan kita begitu mudah membongkar aib-aib saudara kita? Padahal ancamannya Allah selalu punya banyak cara untuk membongkar aib-aib kita. Semuanya. Ketika kita terus membongkar aib saudara-saudara kita lewat lisan-lisan kita. Dan yang menjadi masalah, ketika kita membongkar aib saudara kita, tak akan mungkin terbongkar semuanya. Namun Allah akan bongkar semua aib-aib kita kepada yang lainnya. Ya. Saya kalau sudah mendengar begini, Pak Dokter, ya Allah jaga lisan saya untuk tidak pernah menceritakan tentang orang lain. Karena apa? Karena saya pengen ditutup aib-aib saya oleh-Mu ya Allah. Maka berikan saya energi untuk menutup aib-aib orang lain di lisan saya itu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya sedikit sedikit kita bisa mengatur lisan kita Pak Dokter ya untuk tidak mudah menceritakan aib orang lain karena kita pun tidak ingin aib-aib kita dibongkar Bapak Ibu ya di hadapan yang lain. Ya, tutuplah aib-aib orang lain sebagaimana kita pun ingin ditutup aib-aib kita oleh Allah kepada yang lain. Itu Bapak dan Ibu ya. Saya tuh Bapak Ibu ya kadang kan kalau makan siang, makan malam tuh di mana gitu ya, kadang di restoran, kadang di mana Bapak Ibu. Dan hampir pembicaraan orang-orang yang sedang makan dengan yang lain itu hampir kebanyakan menceritakan tentang yang lain. Misalnya di meja ini ada yang ngobrol, meja ini yang ngobrol Bapak Ibu, itu pas kedengar obrolan itu ya.
itu hampir kebanyakan bukan obrolan tentang jihad Palestina apa gitu ya. Tapi obrolannya adalah tentang menceritakan kejelekan orang lain. Betapa gibah ini sudah menjadi sebuah penyakit, Pak. Ada dalam kehidupan sosial kita itu, yang susah untuk disembuhkan itu. Betul nggak Pak Dokter? Gibah ini sudah menjadi apa ya? Apa namanya kalau penyakit yang mewabah dan sulit disembuhkan dalam bahasa kedokteran apa Bapak Ibu? Endemis. Endemis. Ya, akademis. Oh, akademis. Endemis. Nah gitu Bu Dok. Gibah ini sudah menjadi endemis itu ya, sebuah penyakit yang terus menjalar, Pak, yang sulit disembuhkan itu ya. Wah ya billah. Yuk Bapak Ibu sekalian, mari perasaan kita diatur oleh syariat, mari lisan kita diatur oleh syariat ya. Kita serahkan kepada Allah bagaimana Allah mengatur lisan kita, mengatur perasaan kita itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua insya Allah. Baik, ini yang keberapa Bu Tuti? Yang pertama ya. Baik, yang kedua. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang meminta kepada Allah untuk menutup. Menutup apa Bapak Ibu? Menutup lubang kemaksiatan yang kita pernah jatuh ke dalamnya, agar kita tidak pernah lagi jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang. Biarlah di masa lalu kita pernah jatuh ke lubang kemaksiatan, tapi please pinta sama Allah agar menutup lubang-lubang kemaksiatan itu, supaya kita tidak pernah jatuh ke dalamnya berulang-ulang. Pinta sama Allah. Lewat apa pintanya Pak Dokter Dele? Lewat istighfar terbaik kita kepada Allah. Karena ada seorang hamba Allah yang kemaksiatannya itu terus terulang-ulang di lubang yang sama. Kan gibah deh, gibah. Gitu ya Bu Dokter Tuti ya. Wah Bapak Ibu ya. Di samping Bapak Ibu kita mengistiqomahkan diri untuk tidak bermaksiat, kita pun pinta kepada Allah untuk menutup lubang-lubang kemaksiatan agar kita tidak mudah jatuh ke dalamnya. Nah ini, makanya ada nggak Bapak Ibu kisah orang yang jatuh ke lubang kemaksiatan yang sama berulang-ulang dalam hidupnya, ada nggak? Itu banyak, setiap tahun dosanya itu terus. Dosanya itu kesiangan subuh terus. Ya. Aduh Ustaz, aduh subuh kesiangan jam 8. Biasanya jam berapa Ibu? Jam 7:30. Berarti dia nggak minta sama Allah untuk lubang kemaksiatan itu. Sehingga dia terus jatuh setiap subuh itu. Subuhnya itu jam 8 terus dijaman dengan duha itu di kantor ya. Ada subuh dijaman dengan duha itu bagaimana ceritanya Pak Dokter itu? Karena dia nggak minta sama Allah sungguh-sungguh untuk menutup lubang. Bapak saya tanya, apa yang disebut dengan kemaksiatan? Kemaksiatan itu tidak hanya Bapak Ibu sekalian melakukan pelanggaran, tetapi juga meninggalkan perintah loh. Itu juga maksiat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, subuh jam 8 pagi itu maksiat bukan? Itu maksiat karena kita sudah meninggalkan perintah Allah. Melalaikan. Iya, itu juga sama kemaksiatan. Maksiat itu kan ada dua, melakukan pelanggaran dan meninggalkan perintah. Itulah kemaksiatan. Buah dari kemaksiatan bernama dosa. Jadi dosa itu buah dari sebuah kemaksiatan, Bapak. Ya. Gitu. Oke, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini adalah makna istighfar yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup lubang kemaksiatan yang kita pernah jatuh ke dalam, agar di hari-hari berikutnya kita tidak pernah lagi jatuh ke lubang kemaksiatan yang sama berulang-ulang dalam kehidupan kita. Setuju ya? Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini masih makna kebahasaan yang tentang ghafara yaghfiru ghufranan. Istighfar yang kita lakukan kepada Allah setiap hari, yang Nabi itu minimal berapa kali dalam sehari istighfarnya? 70 ya. 70 sampai 100 Bapak Ibu, itu adalah minimal Nabi ya. Maka makna yang ketiga yang terakhir dari istighfar itu meminta kepada Allah untuk menutup apa? Agar dosa-dosa kita tidak Allah perkarakan kelak di akhirat. Itu Bapak Ibu sekalian. Meminta kepada Allah untuk menutup agar dosa-dosa kita tidak Allah perkarakan kelak di akhirat. Maka sebanyak apapun dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian, kelak di akhirat Allah tidak menghisabnya dan Allah tidak pernah memperkarakannya apalagi menghukumnya.
Itu namanya istighfar. Jadi istighfar ini maknanya 3, menutup aib agar kesalahan-kesalahan kita tidak Allah bongkar di hadapan yang lain. Yang kedua, menutup lubang kemaksiatan agar kita tidak jatuh ke dalamnya berulang-ulang. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah untuk menutup agar sebanyak apapun dosa-dosa kita tidak Allah perkarakan, tidak Allah hisab, dan tidak Allah hukum kelak di akhirat. Itu istighfar. Sekarang kita masuk ke bahasan pentingnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Apa bedanya antara Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar? Ya. Baik, di sini kita akan masuk lebih dalam dan lebih jelas Bapak Ibu tentang siapa Allah yang Maha Pengampun itu. Baik. Kita lihat bagaimana Recording in progress. itu menjelaskan tentang perbedaan 3 nama ini. Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar. Pertama, Al-Ghafir fa'ilun min ghafara wa huwa mubalik fil satri. Fala yufdahul mudnib la fid dunya wala fil akhirah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Ghafir dulu ya, yaitu isim fa'il dari Recording ghafar. stopped. Artinya apa Bapak Ibu? Menutup. Maksudnya Allah tidak akan pernah memperkarakan dosa kita di dunia dan di akhirat. Siapa Allah Al-Ghafir yang tidak akan pernah memperkarakan dosa kita di dunia dan di akhirat? Makanya Pak Dokter ya, saat ini coba Bapak Ibu, hidup kita sehat, ya, rezeki lancar, kerjaan lancar, rumah tangga juga lancar, anak-anak sekolahnya lancar, semua lancar, Pak. Padahal ketika ini kita sedang banyak dosa kepada Allah. Karena Allah tidak perkarakan sebanyak apapun dosa kita di dunia. Semuanya serasa baik-baik saja. Betul? Kalau Allah, Pak Dokter, tidak menamakan dirinya Al-Ghafir, maka kita sudah tidak akan baik-baik saja hidup di dunia ini. Karena setiap kita berbuat salah, Allah perkarakan. Setiap kita berbuat dosa, Allah perkarakan. Saya yakin hidup kita tidak akan lancar, akan berantakan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kenapa hidup saya sekarang baik, lancar-lancar saja Ustadz, padahal saya itu banyak dosa. Karena Allah Al-Ghafir, tidak akan perkarakan. Kemaksiatan-kemaksiatan kita tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kemaksiatan-kemaksiatan kita tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus menjaga kita di siang dan malam. Kemaksiatan-kemaksiatan kita tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus mencintai kita dan mengabulkan doa-doa kita di dunia ini. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah memperkarakan sebanyak dan sebesar apapun dosamu di dunia ini. Itu Al-Ghafir Bapak Ibu. Masya Allah. Apa yang terjadi kalau setiap dosa kita langsung Allah perkarakan Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan kehidupan ini Pak? Ya. Coba Bapak Ibu, kehidupan kita saat ini kan semuanya lancar kan? Apakah berarti kita tidak punya dosa? Tidak punya kesalahan kepada Allah? Enggak Pak. Bukan berarti kita tidak punya salah. Allah lah yang tidak akan pernah memperkarakan kesalahan-kesalahan kita. Maka semua dosa-dosa itu tidak menghalangi Allah untuk terus berikan cinta, merawat kita, mengabulkan doa-doa kita, memberikan rezeki, memberikan kebaikan, terus sampai mengalir semuanya. Seakan-akan kita tidak pernah berdosa itu. Itu Al-Ghafir Pak Dokter. Andaikan setiap dosa langsung Allah perkarakan. Andaikan setiap dosa langsung Allah hukum. Apa jadinya hidup kita di dunia ini? Maka Bapak Ibu, terlalu kalau ada di antara kita yang tidak jatuh cinta kepada Allah. Kita punya Tuhan yang sebanyak apapun dosa-dosa kita tidak Allah perkarakan. Agar hidup kita terus lancar, terus penuh kebaikan, terus sehat, rezeki terus lancar Bapak Ibu sekalian. Semoga kita makin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna pertama Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, setiap kita
Kalau ada yang salah kepada kita, Pak Dokter, ingin memperkarakan nggak biasanya? Mungkin Iya, Pak. satu dua kesalahan mungkin kita akan anggap biasa. Tapi kalau terus-terusan bersalah kepada kita, kira-kira kita akan memperkarakan nggak? Iya. Mungkin langsung Allah tidak, Bapak Ibu. Masya Allah. Betapapun banyak dosa kita di dunia ini, Bapak Ibu, Allah tidak memperkarakan semuanya. Seakan-akan ka'anna kalam tuhti, seakan-akan kita tidak bersalah sama Allah. Kenapa? Karena begitu baiknya Allah setiap hari kepada kita. Rezekinya, doanya, Bapak Ibu ya, perawatannya, pemeliharaannya, cintanya. Seakan-akan kita tidak pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal kita sesama, kalau kita mendapatkan perlakuan dari orang lain yang salah terus kepada kita, saya yakin kita akan memperkarakannya itu, ya kan? Allah tidak, bagus. Ya. Masya Allah. Betapa baiknya Allah dalam hidup kita, sampai-sampai sebanyak apapun dosa-dosa kita, tidak menghentikan Allah untuk terus berikan rezeki, ya, mengabulkan doa-doa kita, memberikan kesuksesan dalam hidup kita, merawat kita di siang dan malam, terus mencintai kita. Masya Allah. Ini Al-Ghafir yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Ghafur. Mari kita lihat. Siapa Allah Al-Ghafur? Al-Mubalaghah kathirul maghfirah. Ay yakfiru wala yubali. Fahuwa yakfiru dzunub bil jumlah. Wala yuhasibu alaiha idza takarrarat. Siapa Al-Ghafur, Bapak Ibu? Tadi kalau Al-Ghafir yang menutup dosa-dosa kita dan tidak Allah perkarakan di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia tidak diperkarakan, Pak Dokter, di akhirat pun tidak diperkarakan. Tapi kalau Al-Ghafur, Bapak Ibu, namanya kathirul maghfirah, yaitu yakfirullah az-dzunub bil jumlah wala yuhasibu 'alaiha idza takarrarat. Kalau Al-Ghafur itu lebih hebat daripada Al-Ghafir. Kenapa? Karena Al-Ghafur, Bapak Ibu sekalian, akan terus mengampuni dosa kita walaupun itu diulang-ulang terus. Dan nanti di akhirat, Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah menghisabnya. Walaupun ketika kita melakukan di dunia berulang-ulang terus, Bapak Ibu. Jadi Al-Ghafur ini gini, Pak Dokter. Berdosa, kita berdosa, ampuni. Dosa lagi, ampuni. Dosa lagi, ampuni. Dosa lagi, ampuni. Terus begitu itu. Itu namanya Al-Ghafur. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah, Bapak Ibu, tidak punya Al-Ghafur, mungkin Allah punya keterbatasan untuk memaafkan dosa kita. Bapak Ibu boleh melakukan dosa asalkan tidak melebihi 20 kali. Coba kalau begitu gimana itu? Ya kan? Al-Ghafur itu, Allah Bapak Ibu memperkenalkan namanya Al-Ghafur karena manusia itu selalu mengulangi dosa dalam hidupnya. Ya enggak? Bahkan setiap hari kita memproduksi dosa itu. Dosa mata, dosa hati, dosa lisan, dosa perbuatan. Itu ya. Setiap hari kita memproduksi dosa. Makanya kita perlu nama Allah Al-Ghafur. Kenapa? Al-Ghafur diperuntukkan untuk memaafkan dosa-dosa yang terus berulang-ulang dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada orang yang berhijrah, misalnya Pak Dokter. Apakah setelah dia berhijrah akan terbebas nggak dari dosa? Tidak. Ustadz, mulai hari ini saya akan taubat. Dia melakukan taubatan nasuha. Apakah setelah taubat itu ada jaminan nggak dia tidak berdosa? Allah tahu pasti kita ini akan terus mengulang-ulang. Makanya aku adalah Al-Ghafur. Berfungsi untuk mengampuni dosamu yang kau lakukan yang terus berulang-ulang itu. Nah, itu sekalian. Itu Al-Ghafur. Makanya kalau Allah tidak Al-Ghafur misalnya Bapak Ibu ya, Allah akan mengampuni dosa kita sampai usia 40 tahun. So aku mau. Ya kan? Kitanya repot gitu ya. Allah akan mengampuni dosa kita sampai usia habis remaja. Wah, itu kan susah, Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah itu menamakan Al-Ghafir?
Karena Allah tahu kita akan berdosa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Ghafur? Karena Allah tahu kita akan terus mengulangi dosa. Itu Al-Ghafur, ya. Makanya tidak ada kelelahan bagi Allah untuk mengampuni dosa kita sebanyak apapun pengulangan-pengulangan kemaksiatan itu. Keren Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya Allah, mulai hari ini saya akan bertobat kepadamu. Pasti nggak setelah itu dia tidak berdosa? Tidak. Ya kan? Makanya kita butuh dalam hidup ini nama Allah Al-Ghafur. Setuju ya? Nah, sekarang siapa Allah Al-Ghafar, Pak Dokter? Bapak Ibu, ini lebih keren banget ya. Ini lebih dahsyat Al-Ghafar ini. Siapa Allah Al-Ghafar? Asyaddu mubalaghatin minhu fahuwa may yakfirud dunub al-katsirah wa huwa mukhassasun bidzunub asyadidah allati qad yatahayyalul abdu annallaha sayaghfiru laha. Ya. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Al-Ghafar, Pak Dokter, tidak hanya disiapkan untuk mengampuni dosa yang berulang-ulang. Tapi Al-Ghafar ini lebih kuat daripada Al-Ghafur, yaitu Allah mengampuni sebesar apapun dosa seorang hamba, sampai-sampai si hamba ini berpikiran dosanya tidak akan Allah maafkan. Saking apanya? Saking besarnya dosa itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak seorang hamba Allah berpikiran dosanya tidak akan Allah maafkan, saking besarnya, ada nggak? Maka Allah memperkenalkan namanya Al-Ghaffar. Sebesar apapun dosamu, bahkan kamu beranggapan tidak akan aku ampuni, saking besarnya, tetap aku akan mengampunimu. Al-Ghaffar. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar ini Allah sediakan buat kita agar kita tidak pernah menyediakan ruang di perasaan kita untuk ragu bahwa dosa kita dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Kenapa Allah menamakan dirinya Al-Ghafir? Karena Allah tahu kita akan berdosa. Kenapa Allah menamakan dirinya Al-Ghafur? Karena Allah tahu kita akan mengulangi dosa itu. Kenapa Allah itu menamakan Al-Ghaffar? Karena Allah tahu di antara kita ada yang berbuat dosa besar sampai dia beranggapan dosanya tidak akan Allah maafkan. Setelah ini Bapak Ibu Pak Dokter, saya tanya, masih menyimpan nggak ruang-ruang di hati kita untuk ragu dan ampunan Allah? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Saya kenapa sampaikan ini? Karena sampai hari ini juga ada, Ustadz, Allah maafkan mualnya, Allah ngampura mual ya Ustadz, dosa saya besar loh. Sampai ada orang bilang begitu gitu. Ya. Bukankah Allah itu Al-Ghaffar? Ustadz, dosa saya banyak. Bukankah Allah itu Al-Ghafur? Ustadz, saya berdosa. Bukankah Allah itu Al-Ghafir? Jangan pernah menyisakan di ruang-ruang hati kita akan keraguan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya Allah itu tahu tentang kita. Kita ini akan berdosa, akan mengulang-ulang dosa itu. Bahkan kita akan berdosa besar. Maka aku siapkan 3 nama untuk mengampuni semua dosa-dosa itu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kita lihat di kalimat ini Pak Dokter, Masya Allah ya. Coba kita lihat kalimat dari Wahab bin Munabbih ini ya. Saya sangat senang dengan kalimat ini karena apa yang beliau wasiatkan kepada kita dengan 4 wasiat ini bagi saya sangat jelek Pak Dokter ya. Dari Wahab bin Munabbih, seorang ulama yang luar biasa. Beliau memberikan 4 wasiat kepada kita semua Bapak Ibu sekalian.
Wasiat yang pertama adalah man qara'a kitaballahi fadhanna annallaha la Recording in progress. fahuwa minal mustahji'ina bi ayatillah. Ini yang pertama. Man qara'a kitaballahi, barang siapa membaca Al-Qur'an wa dhanna annallaha la yaghfiru lahu, bahwa Allah tidak akan pernah memaafkan dosanya. Fahuwa minal mustahji'ina bi ayatillah. Dia termasuk orang-orang yang menghinakan dan mempermainkan Al-Qur'an. Perhatikan Bapak Ibu, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menyangka dosanya tidak akan Allah maafkan, maka dia sudah menghina Al-Quran. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa orang yang merasa dosanya tidak akan Allah maafkan, dia itu penghina Al-Quran? Kenapa? Jadi Bapak Ibu menghina Al-Quran itu bukan sekedar merobeknya, Pak Dokter ya, membakarnya, bukan. Tapi salah satu bentuk Al-Quran itu, Ustaz. Jadi Allah dalam Al-Quran Allah sudah berjanji mau mengampuni, tapi kita nggak percaya dia seolah-olah itu Pak Dokter. Itu Pak Dokter Surahman, itu maksud dari kalimat Wahabi Munabi ini. Salah satu penghinaan kita kepada Al-Quran adalah Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita Allah itu Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Tapi kita merasa ragu dosa kita dimaafkan oleh Allah. Itu penghinaan kepada Al-Quran. Itu kata Wahab bin Munabi. Jadi menghina Al-Quran itu bukan sekedar didudukin, apalagi dirobek, bukan sekedar itu. Kita nggak percaya isinya, itu penghinaan Bapak dan Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita tahu Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar dari mana? Itu dari Al-Quran. Bahwa Allah akan memaafkan dosa kita sebanyak apapun, sebesar apapun, ya kan? Lalu ada di antara kita yang ragu dosanya dimaafkan oleh Allah. Bapak Ibu telah menghina Al-Quran. Masya Allah. Maka kadang di antara kita Bapak Ibu ada potensi-potensi menghina itu. Ketika ada di perasaan ini ragu dosa kita dimaafkan oleh Allah. Bapak Ibu ada nggak dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah? Ada tidak? Tidak ada. Ada. Kalau Bapak Ibu bilang ada, berarti kita menghina Al-Quran. Iya kan Pak Dokter? Itu dosa syirik. Dosa syirik itu kalau kita berdosa syirik dan tidak minta maaf sama Allah. Kalau kita minta maaf Bapak Ibu, nggak ada yang tidak akan Allah maafkan. Jangankan yang tadi Bapak Ibu ya, jangankan apa riba dan lain sebagainya. Bapak Ibu kufur saja kepada Allah, syirik saja kepada Allah, itu adalah puncak dosa-dosa besar. Syirik, kufur itu, kalau kita minta maaf, Allah mudah memaafkan. Dosa syirik tidak akan Allah maafkan kalau kita tidak minta maaf kepadanya sampai terbawa pulang ke akhirat. Baru tidak akan Allah maafkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka silakan siapa yang saat ini sedang ragu dosanya diampuni, maka nikmati 3 nama ini. Bukankah aku telah memperkenalkan kepada kalian 3 nama aku untuk mengampuni dosa-dosamu? Kenapa kau masih ragu dosamu aku maafkan itu? Kan seperti itu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu mengembalikan semangat, mengembalikan harapan, ya, mengembalikan bahwa ternyata banyak kesempatan buat kita untuk kembali memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah memperkenalkan kepada kita 3 namanya ini kalau Allah sulit untuk memaafkan dosa-dosa kita sebanyak apapun dan sebesar apapun. Itulah alasan kenapa sampai 3 nama yang disiapkan untuk memaafkan dosa kita, Bapak Ibu, untuk menghilangkan keraguan di hati kita akan dimaafkannya dosa-dosa kita. Itu kalimatnya. Setuju ya? Baik. Sekarang saya sampaikan dulu 4-empatnya Pak Dokter ya, karena ada 4 wasiat dari Wahab bin Munabi ini. Tadi yang pertama apa? Barang siapa yang meyakini dosanya tidak akan Allah maafkan, dia sudah menghina Al-Quran. Yang kedua adalah man syakka musibatahu fa innama syakka rabbahu. Barang siapa yang mengadukan musibahnya kepada orang lain, maka sebetulnya dia sedang mengadukan Tuhannya, sedang mengadukan Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Man syakka musibatahu syakka rabbahu.
Barang siapa yang berkeluh kesah dan mengadukan musibah-musibah hidupnya kepada orang lain, sebetulnya dia sedang mengadukan dan berkeluh kesah tentang Tuhannya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena yang ngasih musibah siapa? Allah. Yang ngasih ujian? Allah. Yang ngasih kesedihan? Allah. Terus dia berkeluh kesah tentang semua itu. Berarti dia sedang berkeluh kesah tentang Tuhannya. Betul Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya, itu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Buruk. Itu akhlak yang buruk. Baik. Jangan pernah kita berkeluh kesah tentang hidup kita kepada orang lain. Karena semuanya adalah pemberian Allah. Kalau kita berkeluh kesah dan mengadukan musibah-musibah kita kepada orang lain, sebetulnya kita sedang berkeluh kesah tentang Allah. Dan ini adalah min su'il khuluq, termasuk akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bukankah para nabi itu sering berkeluh kesah? Iya, Al-Quran memang menceritakan tentang keluh kesah banyak nabi dalam Al-Quran. Tapi mereka berkeluh kesah kepada yang tepat, yaitu berkeluh kesah kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lihat bagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yunus, mereka mengadu kepada yang tepat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu ingin mengadu, ingin bercerita tentang keluh kesah musibah-musibah kita, kepada yang memberikannya kepada kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selainnya. Setuju Bapak Ibu ya? Saya percepat karena ini bukan inti kajian. Man hazina, yang ketiga Pak Dokter, man hazina ala ma fil yadi ghairihi faqad sakhata ghada'i rabbih. Barang siapa yang bersedih dengan apa yang orang lain miliki, maka dia sedang marah kepada ketentuan Allah dalam hidupnya. Saya ulang. Barang siapa yang bersedih dengan apa yang orang lain miliki, maka dia sedang marah kepada ketentuan Allah dalam hidupnya. Kira-kira ada nggak di antara kita yang sering bersedih Pak dengan apa yang orang lain miliki, yang kita belum memiliki? Dia itu apa Ibu? Sedang marah kepada ketentuan Allah itu. Orang lain punya ini, kita belum, gitu ya. Orang lain ke Pangandaran, kita ke Pegadaian. Dokter. Orang lain naik haji, kita naik tensi darah itu. Kalau kita sedih Pak, gara-gara orang lain punya, kita nggak punya, Bapak Ibu, itu bentuk kemarahan kita kepada ketentuan Allah. Dan itu bukan akhlak yang benar. Maka kalau ada kesedihan di perasaan kita, gara-gara orang lain memiliki sesuatu, maka Bapak Ibu sebetulnya kita sedang ada ujian keriduan itu terhadap ketentuan Allah dalam hidup kita. Ya. Setuju Bapak Ibu sekalian ini? Karena kenapa saya katakan berulang-ulang? Karena kadang kita suka begitu ya. Orang lain sudah punya, kita belum. Kan begitu sekalian ya. Orang lain ke Kapadokia, Pak, kita mah itu aja. Gitu ya. Masya Allah. Kan saya sampaikan Pak Dokter ya, jangan sedih, jangan iri dengan apapun yang orang lain miliki, karena kita tidak tahu seberapa banyak kebutuhan hidupnya dan seberapa besar apa yang telah Allah ambil dari kehidupannya. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena ada orang yang lahiriahnya seperti banyak diberi, Bu Dokter Tuti ya. Padahal sudah banyak Allah ambil dari kehidupannya. Kan gitu Pak Dokter ya, orang gitu ya. Secara lahiriah seperti seakan banyak diberi sama Allah. Padahal sudah banyak Allah ambil dari kehidupannya. Allah ambil kesehatannya. Allah ambil ketentraman rumah tangganya. Allah ambil kesolehan pasangannya. Allah ambil kenikmatan ibadahnya. Allah ambil waktu untuk bisa bertaat. Sudah banyak yang Allah ambil Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu itu semua. Jangan sedih, jangan iri dengan apa orang lain miliki. Yang kedua, karena kita tidak tahu seberapa banyak kebutuhan hidupnya. Kita nggak tahu, guys. Ada nggak orang yang gajinya 25 juta sebulan tidak cukup, Bapak Ibu? Itu ada. Ada nggak orang yang gaji sebulan 2,5 juta cukup? Nah itu, kita nggak tahu kebutuhan orang, Pak sekalian. Gaji 2,5 juta, Pak Dokter, sebulan nggak cukup. Ustaz, putus. Sekarang sudah lancar, Bu Dokter?
Lancar Pak Ustadz, kalau saya lancar Nah, alhamdulillah. berarti Bu Tuti yang putus-putus itu. Sinyal ya, Pak. Ya, sudah lancar Bu Tuti insya Allah ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu menerima sepenuh hati dengan apapun yang Allah ketentukan dalam hidup kita, tidak akan pernah mudah sedih dan apa yang orang lain miliki dalam kehidupannya. Ya, ini pelajaran penting dari Wahab bin Munabbih Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, kata Wahab bin Munabbih ini, barang siapa yang merendah diri gara-gara kekayaan orang, jabatan orang, dan lain sebagainya, maka dia telah hilang sepertiga agamanya. Ya. Dia telah hilang sepertiga agamanya. Inilah wasiat-wasiat dari Wahab bin Munabbih kepada kita. Maka dari 3 nama ini, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Dokter, mudah-mudahan tidak ada ruang di perasaan kita untuk buruk sangka kepada Allah. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, buruk sangka terburuk kepada Allah itu adalah kita meyakini bahwa ada dosa yang tidak akan Allah maafkan. Itu bentuk buruk sangka kita kepada Allah. Maka dengan 3 nama ini membersihkan semua prasangka-prasangka tidak baik itu di hati kita tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, ya. Ibu dan Bapak, ini baru ngebahas judul ya, Pak Dokter, belum masuk Judul ke ya, Ustaz ya. Ya, Masya Allah. bahas di kajian-kajian intinya di pertemuan kedua insya Allah. Kita baru ngebahas sekitar perbedaan judul, pemahaman bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Kita belum menyentuh ke ilmu-ilmu akidahnya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Saya persilakan kepada Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakumullah khair Pak Ustadz. Jadi kajian yang sangat menarik dan luar biasa ya. Jadi kita lebih mengenal betul Asmaul Husna Allah dari 3 nama yang disampaikan, Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar ya. Yang mungkin kita Sumatera ini hanya tahu ada Al-Ghafur ya Ustadz ya, karena itu yang paling banyak disinggung oleh dalam Al-Quran. Ternyata ketiganya punya makna yang berbeda dan kedahsyatan juga yang luar biasa seperti itu. Ini baru pengantar aja saja mungkin ya. Nanti kita akan bahas judul. Ya. Baik, untuk sesi berikutnya kasih bertanya jawab ya. Saya ini ada 3 pertanyaan di kolom chat. Izin Ustaz saya bacakan juga. Pertama, boleh, silakan Pak. dari Ibu. Ya, saya pilihkan dulu yang pertama adalah berkaitan dengan dari Ibu Lia Mulyanti. Ustadz, dia berkaitan dengan Al-Ghafar. Allah tidak mempermasalahkan kesalahan kita, maka kita sering menjadi lalai dan sering berbuat maksiat karena merasa baik-baik saja. Bagaimana cara mengatasinya? Baik. Yang pertama, Ustaz. Baik, memang tadi di awal kita sudah sampaikan ada 2 kalimat yang sering kita ucapkan yang menjebak kita dalam kelalaian untuk berbuat maksiat. Kalimat pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, manusia itu tempat salah dan khilaf. Ini kalian bahaya kalau kita salah menerapkan. Karena kalau orang tidak bisa memahami kalimat ini, dia akan bermudah-mudah dan melakukan pembenaran ketika berbuat kesalahan. Ya kan? Maka dia akan terus mencoba melakukan pembenaran Pak Dokter ketika berbuat kesalahan dengan alasan manusia itu tempat salah dan khilaf. Ibu kenapa begitu? Kan manusia itu tempat salah dan khilaf. Kalau itu Pak Dokter ya. Ini adalah jebakan-jebakan dari kalimat manusia itu mahalul khata, tempat salah dan khilaf. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalimat yang membuat kita sering terjebak di dalam kelalaian untuk berbuat maksiat adalah Allah itu Maha menerima taubat. Kita sering masalah artikan kalimat ini untuk bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Ya. Kenapa? Allah itu Maha pengampun kok. Ya. Kalau kamu tidak melakukannya, nanti kamu penasaran, gitu ya. Udah lakukan saja, nanti juga Allah ampuni kok. Dan ternyata Pak Dokter, bisikan-bisikan itu min wiswasi syaitan, jebakan syaitan yang membuat kita untuk bermudah-mudah dalam sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu, tadi di ayat tentang Al-Ghafir, Allah tutup dengan syadidul iqab. Siksaannya keras, Bu. Ini sebetulnya memberikan sebuah keseimbangan. Di samping Allah itu Maha menerima, Maha mengampuni dosa, tetapi siksaannya keras kok. Dan kalimat ini kata ulama diperuntukkan pada orang-orang yang penasaran ingin berbuat maksiat. Jangan buat maksiat karena Allah itu siksaannya sangat keras begitu.
Dan Bapak Ibu lihat Bapak Ibu lihat Allah itu punya nama namanya Al-Muntakim itu. Pernah kita bahas ya Pak Dokter ya di kajian sebelumnya tentang Al-Muntakim. Al-Muntakim ini apa? Allah yang maha dahsyat siksaannya. Allah yang maha keras hukumannya. Allah yang maha ngeri azabnya itu. Ini diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berdosa, Ibu Bapak sekalian. Maka Al-Muntakim itu penyeimbang dari Al-Ghafur. Memang Allah itu maha mengampuni dosa. Tapi ingat loh, Allah itu maha keras siksaannya. Kan begitu Pak Dokter? Ya, jadi bagaimana cara mengatasinya? Maka itulah tadi ayat pertama yang kita bahas. Ghafiri dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 3. Ya. Kalau kita terus membahas misalnya Allah Al-Ghafir tanpa menyeimbangkan dan Allah Al-Muntakim, yaitu nanti jebakannya kita akan bermudah-mudah dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Dokter. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah Ustaz. Jazakallah. Baik, berikutnya Ibu Tuti yang sudah raise hand. Silakan Bu Tuti. Nuhun Dokter Wedi. Ya, pertanyaan singkat ya Bu Tuti. Pak Ustadz bertanya terkait dengan bagaimana membedakan gibah dengan menyampaikan kronologis, Ustadz. Kan suka ada kronologis gimana gitu kan, harus didetailkan. Nah itu kan ada hal-hal yang perlu disampaikan juga gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Berita acaranya. Sebetulnya ada 6 gibah yang dianjurkan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak semua menceritakan keburukan orang itu bernama gibah ya. Tidak semuanya. Saya ulang Bapak Ibu, tidak semua menceritakan keburukan orang bernama gibah. Ya. Maksudnya gibah yang dilarang Bu Dokter ya. Gitu. Karena nanti juga ada gibah-gibah yang dianjurkan. Contoh misalnya, Bapak Ibu sampaikan keburukan Fir'aun sebagaimana Al-Qur'an menjelaskannya itu. Kenapa? Untuk memberikan ikhtiyati agar umat tidak terjebak melakukan kejahatan yang sama. Kan begitu. Kan Al-Quran itu sejarah yang terus berulang, Bu Dokter Tuti. Sejarah Al-Quran itu unik, Pak Dokter. Jadi menyimpan banyak kenangan untuk menjadi panduan. Karena sejarah di dalam Al-Quran akan terus berulang sepanjang kehidupan manusia. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dengan kelakuannya. Maka siapa yang mengikuti kelakuan Fir'aun, pasti sejarah akan berulang. Allah akan jatuhkan juga itu. Kan begitu, Bu Dokter ya. Maka sampaikan keburukan-keburukan Fir'aun. Untuk apa? Untuk limaslahatil ummah. Agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita menceritakan keburukan Fir'aun dan hukuman Allah kepadanya. Kita nggak boleh begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada orang yang ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kelakuannya. Siapa itu? Jangan dibahas gibah. Itu nggak benar, Bu Tuti. Itu nggak benar ya. Ceritakan saja apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Fir'aun ini. Kronologisnya bagaimana itu ceritakan. Ketika ini betul-betul menjadi sebuah preventif agar umat tidak terulang kembali melakukan apa yang umat dahulu lakukan. Karena akan berulang, Allah akan menjatuhkan hukuman. Yang kedua, Bu Tuti, kita boleh menceritakan kronologi keburukan orang ketika dia melakukan keburukan terang-terangan di hadapan orang. Karena kalau kita tidak melakukannya akan terjadi fitnah di kalangan umat. Maka sampaikan saja. Siapa sih Korun itu? Sampaikan, karena dia terang-terangan kok berbuat maksiat di hadapan manusia. Sampaikan saja. Sesuatu kejahatan yang sudah terang-terangan dan berpotensi membuat fitnah di tubuh umat, kita sampaikan terang-terangan, Bu Tuti. Ya, itu. Contoh misalnya, di dalam sebuah perusahaan ada masalah gara-gara individu. Dan solusinya adalah Bapak Ibu harus cerita tentang individu ini karena dia menyebabkan ada masalah di sebuah perusahaan. Dan kita punya kewajiban untuk mengantisipasi masalah, sampaikan saja, itu nggak apa-apa kok. Misalnya, ini gara-gara orang ini, jadi semuanya itu berterbengkalai, bla bla bla. Kalau itu demi kebaikan perusahaan, demi kebaikan limaslahatil ammah, sampaikan saja, Bu. Nanti justru kalau ditutup-tutupi, masalah nggak selesai dan nggak kelar kan? Gibah itu datang, Bapak Ibu yang tidak boleh itu, tidak ada kepentingan umat,
tidak ada kepentingan untuk agama, yang ada adalah hanya kebencian, keirian, ya, hanya hasud, itu tidak boleh, Bu Tuti. Ya, makanya ini butuh satu kajian khusus. Apa saja yang dilarang dan apa saja yang dibolehkan bahkan dianjurkan untuk menceritakan tentang keburukan orang. Ini nanti diatur oleh syariat, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, Bu Tuti, di dalam sebuah hadis. Hadis ini tidak boleh kita terima loh. Karena perawinya Anu bin Anu, dia itu pendusta. Boleh nggak dibilang begitu? Hadis ini nggak boleh diterima. Kenapa? Karena perawi hadisnya, misalnya namanya adalah ini bin ini, dia itu pendusta. Boleh nggak bilang, Bapak Ibu? Itu harus dibilang. Karena kalau kita tidak bilang ini, maka akan terjadi kerancuan ilmu soal hadis. Mana hadis sahih, mana hadis doib. Sampaikan. Kan salah satu faktor hadis itu doib, Bu Tuti, karena keburukan perawinya. Ada yang pendusta, ada yang pikun, ada yang lemah hafalan, ada yang berbuat maksiat. Sampaikan itu semua. Dan nggak boleh diterima hadisnya. Kalau kita tidak menceritakan ini semua gara-gara takut menjaga aib orang, kan rusak ya ilmu sanad kita tentang hadis itu. Sampaikan kan? Bapak Ibu coba lihat kitab-kitab hadis. Hadis ini doib karena perawinya itu majhul. Hadis ini doib karena perawinya kadzab, pendusta. Hadis ini doib karena perawinya surhib di lemah hafalan. Itu sampaikan dengan namanya dan dengan keburukannya, dan itu menjadi sebuah ibadah untuk apa? Untuk menyelamatkan umat dari hadis-hadis doib. Dan itu boleh, Bu Tuti. Nah, seperti itulah contoh-contoh ya terkait dengan semua cerita tentang keburukan orang itu menjadi terlarang. Justru ada yang dianjurkan untuk menyelamatkan umat dari berbagai fitnah dan menyelamatkan umat dari bentuk kemaksiatan yang berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Ustaz, kalau seperti itu kesimpulannya kalau gibah itu tidak boleh itu karena diiringi dengan rasa iri, dengki, hasad seperti itu yang tidak boleh. Sama sekali tidak ada kepentingan untuk umat, untuk agama, Pak Dokter, untuk kebaikan umat. Itu hanya ada keirian saja, kedengkian, kebencian saja, dan kemarahan. Tapi masalahnya iri dengki itu masalah hati saja. Walaupun diucapkan, saya bercerita bukan berarti saya iri loh gitu ya. Tapi kadang manusia itu, Pak Dokter, lain di mulut, lain di hati. Gitu. Ya, ada pasien, Pak Dokter datang ke dokter. Pak Dokter, ini saya itu mulut pecah-pecah dan dada sesak, kata dokter. Anda punya penyakit lain di mulut, lain di hati. Iya betul. Satu pertanyaan lain. Tadi Ibu Siti Ainun menulis di kolom chat bilang bahwa itu termasuk untuk bercerita tentang kebijakan pemimpin kita saja. Apabila tidak sesuai, itu pun bukan gibah saja. Kalau seperti itu. Satu, sekali lagi, Bu, kalau kita tidak ada iri dengki, tidak ada kebencian, yang ada ingin menyelamatkan umat, sampaikan saja. Tetapi dengan cara-cara yang diatur oleh syariat. Jangan anarkis, kan? Jangan bikin fitnah, ya. Jangan bikin suasana menjadi semakin chaos begitu. Itu nanti ada aturannya, Pak Dokter. Kalau kebijakan pemimpin ini merusak umat, sampaikan saja. Kalau kebijakan pemimpin ini merusak rakyat, menghilangkan keadilan, menghilangkan kebenaran, sampaikan, Bapak Ibu. Sampaikan itu. Untuk menyelamatkan umat, rakyat dari segala bentuk ketidakbaikan, sampaikan, tetapi dengan cara-cara yang diatur oleh syariat. Apa aturannya? Ini banyak, Bapak Ibu, nanti ya. Kita tidak boleh menjelekkan pribadinya secara ini, apalagi menyentuh body shaming gitu, Pak Dokter ya. Dia itu berbuat bohong karena pendek, itu nggak boleh. Nah, itu ya. Nah, itu karena dia itu ibunya gemoy itu nggak boleh sekali. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan umat begitu ya. Itu nanti ada aturan-aturan bagaimana cara kita mengungkap sebuah fakta jelek tentang pemimpin dengan cara-cara yang syar'i, itu nanti ada aturan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Pak Dokter. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz, ini dari Ibu Dida atau Prof Dida. Sudah banyak pertanyaan ya. Iya. Tapi bab gibah ini banyak pertanyaan ini. Ya, oke. Bagaimana cara menghindari gibah dan bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang pernah digibahi? Baik, Bapak Ibu, menghindari gibah ini nanti banyak ini, Bapak.
Saya sampaikan materinya Pak Dokter sebentar, boleh Pak Dokter ya? Ya. Boleh, siap. Baik. Bapak Ibu, ini cara menghindari gibah ya. Saya punya materi tentang bab ini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kata para ulama, cara terbaik menghindari gibah adalah, aduh punten, ayah backsonan sedikit Pak Dokter, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Yang pertama adalah musahabah al-istiqas-solihin. Kita harus bersahabat dengan orang-orang soleh Bapak Ibu. Dan orang-orang soleh saya yakin adalah orang-orang yang akan terjaga dari kemaksiatan ini ya. Karena orang-orang soleh itu kan pembicaraannya Bapak Ibu tentang bagaimana cara mendekatkan kita kepada Allah, Pak Dokter, begitu ya. Pastikan circle kita adalah circle kesolehan. Sebentar saya hilangkan dulu backsound-nya. Baik. Nah ini Bapak Ibu. Pastikan kita punya circle-circle kesolehan. Yang kedua adalah al-insyigol bidzikrillah. Kita sibuk untuk terus berzikir. Menyebut nama Allah agar lisan kita tidak punya banyak kesempatan menyebut nama orang. Qiraatul Quran daiman, terus kita ini penuh dengan waktu-waktu yang ada itu untuk bertilawah Al-Quran ya. Kemudian al-qanaah ar-ridho bima qasamallahu laka, merasa cukup dan merasa ridho dan apapun yang Allah berikan dalam hidup kita agar kita tidak memikirkan tentang orang lain. Terus al-insyigol bi uyubika an uyubil akhir, fokus dengan aib kita sehingga kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa fokus kepada aib orang lain. Kemudian takwiyatul iman bil ilmin nafi wa amal saleh, menguatkan iman dengan ilmu dan dengan amal soleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah diantara nasihat para ulama untuk terbebas dari gibah ya. Bersahabat dengan orang yang soleh, perbanyak zikir, perbanyak Al-Quran, fokus dengan aib kita ya, ridho dengan segala ketentuan Allah dalam hidup kita, masih cukup dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu semua adalah cara-cara untuk menghindari kita menceritakan tentang aib orang lain. Bagaimana cara minta maafnya? Kata Syekh Utsaimin, kalau kita bergibah tentang orang lain dan dia tidak tahu, cara bertobatnya adalah Bapak Ibu harus sudah mulai menceritakan kebaikan-kebaikan dia untuk menutup cerita keburukan-keburukan dia di masa lalu. Tapi kalau kita bergibah dan orang itu tahu bahwa kita bergibah, kita minta maaf kepadanya sampai dia menghalalkannya. Mau tidak mau kita minta maaf kalau dia sudah tahu tentang gibah itu. Karena kata Yahya bin Mu'az, cara minta maaf dosa gibah adalah hatta istahallahu, yang digibahi ini menghalalkannya, artinya memaafkannya. Berarti kita harus minta maaf. Namun kalau dia tidak tahu bahwa kita menggibahinya, cara bertobatnya adalah hentikan menceritakan keburukannya dan mulai menceritakan kebaikannya. Karena kebaikan menutup keburukan. Itu kata Syekh Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas kajian yang sangat luar biasa sore hari ini. Tadi Ustaz bilang ini baru pembuka Ustaz ya. Iya, baru mukadimah. Kan mukadimah saja. Nanti di pekan berikutnya kita akan lanjutkan. To be continue ya Ustaz. To be continue insya Allah. Sampai akhir Desember Pak Dokter. Karena saya berangkat lagi tanggal 21 ya Pak, masih lama. 21. Masya Allah. Pak Dokter, Ya, nanti di Desember kita ada pertemuan offline. Ya, insya Allah Ustaz tanggal 1. Tanggal 1 ya. Ya, kalau nggak salah mungkin nanti mohon konfirmasi lagi ke Saya Ibu. berharap nanti Bapak Ibu bisa ya? menghadiri pertemuan sahabat surga, karena kan kita berjanji untuk bersahabat sampai ke surga insya Allah. Iya. Teh Tina siapa Teh Tina? Saya hilang. Teh Elin dong. Ya, Teh Elin ya. Ya nanti kita ya siap. Nanti kita diskusi di offline ya untuk rencana tersebut. Di rumah Teh Elin atau bagaimana di rumah Bu Elin? Ingin berlama-lama sebenarnya, udah kangen sama Pak Ustadz ya. Baik, insya Allah. Insya Allah. Iya betul Ustadz yang kemarin kita diskusikan. Ya. Betul. Iya Bapak Ibu sekalian nih inginnya berlama-lama, udah kangen sama Pak Ustadz. Tapi karena memang kita mau mendekati sholat maghrib. Mohon maaf untuk